Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulifatul Hasana, absen 31 dari kelas 10-1, ingin menjelaskan percakapan saya dengan Meta AI, membahas materi tentang hakikat cinta kepada Allah, khauf, raja, dan tawakal. Halo AI. Kemudian AI menjawab, halo, senang bertemu dengan Anda. Bagaimana hari Anda? Apakah ada yang ingin bisa tanyakan? Saya siap membantu. Saya sedang belajar tentang hakikat cinta kepada Allah dan khauf dan raja dan tawakal. Kemudian AI menjawab, hakikat cinta kepada Allah, khauf, raja, dan tawakal adalah konsep-konsep yang saling terkait dan sangat penting dalam membangun hubungan yang kuat dengan Allah. Hakikat cinta kepada Allah adalah tentang mencintai Allah dengan sepenuh hati dan jiwa, serta mengikuti perintahnya dengan penuh kesadaran. Khauf adalah tentang memiliki rasa takut yang seimbang kepada Allah sehingga kita dapat terhindar dari maksiat dan dosa. Raja adalah tentang memiliki harapan yang besar kepada Allah sehingga kita dapat terus berusaha dan berdoa untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Tawakal adalah tentang memiliki kepercayaan yang penuh kepada Allah sehingga kita dapat menyerahkan segala urusan kita kepadanya dan memiliki ketenangan hati. Dengan memahami dan mengamalkan konsep-konsep ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan Allah dan mencapai kebahagiaan yang sejati. Kemudian saya menanyakan kepada Meta AI, apakah materi ini sama dengan materi pada mata pelajaran PAI di SMA kelas 10. Materi tentang hakikat cinta kepada Allah, khauf, raja, dan tawakal memang mirip dengan materi yang diajarkan di mata pelajaran PAI di SMA kelas 10. Materi PAI di SMA kelas 10 biasanya mengangkat topik-topik seperti akidah, syariah, akhlak, tarikh. Kemudian saya bertanya, apa sama materi tersebut dengan kurikulum yang sudah diterapkan di sekolah saya? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2022 yang menekan pada pembelajaran yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi. Materi tentang hakikat cinta kepada Allah, khauf, raja, dan tawakal masih relevan dengan kurikulum Merdeka. Namun, mungkin ada perbedaan dalam penekanan dan pendekatan. Dalam kurikulum Merdeka, materi PA di SMA kelas 10 dihubungkan pada pengembangan kompetensi spiritual, sosial, dan emosional. Materi tentang hakikat cinta kepada Allah, khauf, raja, dan tawakal dapat termasuk dalam kompetensi spiritual dan sosial dan lain-lain. Kemudian saya minta Meta AI menjelaskan kepada saya bagaimana saya menerapkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Meta AI menjawab, menerapkan hakikat cinta kepada Allah yaitu dengan membaca Al-Quran dan hadis, berdoa dengan tulus, mengikuti perintah Allah. Menerapkan khauf, mengingat azab Allah, menghindari maksiat, meningkatkan ketakwaan. Selanjutnya menerapkan raja, mengharapkan rahmat Allah, meningkatkan usaha, mengembangkan kesabaran. Dan terakhir menerapkan tawakal, menyerahkan diri, yaitu menyerahkan diri kepada Allah, mengembangkan ketenangan hati, dan meningkatkan kepatuhan. Dengan menerapkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, mari selanjutnya saya mengajak Meta AI untuk membahas satu persatu, mulai dari hakikat cinta Allah. Bagaimana saya bisa menerapkan sikap cinta kepada Allah dalam kehidupan ini? Kemudian Meta AI menjawab, mencintai Allah adalah membangun hubungan dengan Allah, yaitu membaca Al-Quran, berdoa dengan tulus, mengingat Allah, mengikuti perintah Allah,
menghindari maksiat, meningkatkan ketakwaan, menjaga kualitas ibadah, mengikuti sholat, mengikuti puasa, mengikuti zakat, menjaga kualitas akhlak, mengembangkan akhlak yang baik, menghindari akhlak yang buruk, mengembangkan empati. Saya harus mulai dari mana untuk belajar materi ini? Coba jelaskan. Mulai dari yang sederhana saja agar saya bisa beradaptasi. Kemudian Meta AI menjelaskan langkah sederhana yang dapat saya lakukan. Langkah awal membaca Al-Quran, mempelajari hadis, mengenal dasar-dasar agama. Langkah berikutnya mencari sumber belajar yang terpercaya, mengikuti kajian agama, membuat jurnal belajar. Dan langkah praktis yaitu mengamalkan ibadah, mengembangkan akhlak yang baik, menghindari maksiat. Kemudian saya berterima kasih kepada AI. Dan kemudian saya minta membahas ke poin kedua, yaitu khauf. Bagaimana bisa memahami dan memperhatikan khauf dalam kehidupan sehari-hari. Khauf adalah rasa takut yang timbul dari kesadaran akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Rasa takut ini bukanlah rasa takut yang membuat kita lari dari Allah, melainkan rasa takut yang membuat kita lebih taat dan patuh kepadanya. Beberapa cara untuk memahami dan mempraktikkan khauf dalam kehidupan sehari-hari adalah mengakui kekuasaan Allah, mengingat azab Allah, mengakui keterbatasan diri. Mempraktikkan khauf yaitu takut kepada perintah Allah, menghindari maksiat, meningkatkan ketakwaan, berdoa dan memohon ampun. Kemudian saya bertanya dengan Meta AI mengenai kasus Agus Buntung. Apakah Agus Buntung tidak menerapkan khauf? Menurut Meta AI, hubungan antara khauf dan perilaku manusia. Jika seseorang melakukan sesuatu, berarti orang tersebut tidak memiliki khauf yang cukup kuat untuk mencegahnya melakukan perilaku tersebut, atau mungkin orang tersebut memiliki khauf tapi tidak mengendalikan nafsu atau keinginannya. Saya bertanya, menurut Meta AI, apakah Agus Buntung tidak menerapkan khauf? Menurut Meta AI, menurut Meta AI, berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Agus Buntung, yaitu melakukan pelecehan seksual, disimpulkan bahwa dia tidak memiliki khauf yang cukup kuat untuk mencegahnya melakukan perilaku tersebut, atau mungkin ia memiliki khauf tapi tidak dapat mengendalikan nafsu atau keinginannya. Kemudian saya bertanya, agar saya tidak seperti Agus, apa tips yang bisa kamu berikan kepada saya? Beberapa tips untuk meningkatkan khauf dan menghindari kesalahan: meningkatkan ilmu agama, meningkatkan ketawaan, menghindari teman yang buruk, mengontrol nafsu, meningkatkan kesadaran, mengabari diri sendiri, mencari bimbingan. Tips untuk meningkatkan khauf: mengingat kematian, mengingat azab Allah, mengingat kekuasaan Allah. Kemudian saya melanjutkan ke yang poin terakhir, poin ketiga, raja. Bagaimana bisa memahami dan mempraktikkan raja dalam kehidupan sehari-hari? Raja adalah harapan dan kepercayaan kepada Allah bahwa Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Mempraktikkan raja yaitu berdoa dengan tulus, mengharapkan yang terbaik, tetap sabar, mengingat kekuasaan Allah, mengembangkan ketergantungan kepada Allah. Poin terakhir yaitu tawakal. Bagaimana saya bisa memahami dan mempraktikkan tawakal dalam kehidupan sehari-hari? Tawakal adalah kepercayaan dan penyerahan diri kepada Allah dalam segala hal. Mempraktikkan tawakal yaitu dengan menyerahkan diri kepada Allah, tidak khawatir tentang masa depan, menerima apa yang terjadi, mengembangkan ketergantungan, mengucapkan istirja, yaitu la haula wala quwata illa billahil azim. Demikian percakapan saya dengan
Meta AI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.